Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan Pak, kami dari PR07 ingin menjelaskan tugas kami tentang itu eksklusif 2 Drum Badis. Sebelum itu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tongon Prozona Manurung dengan NIM 12S25007 dengan PR saya. Dan saya Krista Naomi Salahi dengan NIM 12S25041. Baik, di sini saya akan membacakan soal atau studi kasus yang diberikan, yaitu X02 Drum Badis. Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama atau shared dorm di kampusnya. Dalam sebuah ruangan asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut badi. Saat ini Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya, Wayan Butet, rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama. Tinggal bersama 3 penghuni lainnya, yaitu Lilis, Nana, dan Bani. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat drum badis. Mereka pun memulai rancangan solusi. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang drum badis. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh drum badis. Bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple dashes sehingga solusi tidak lagi menerima nama mahasiswa. Nah, di sini ada tugas Anda, yaitu tugas pertama dengan 10 PTS, yaitu pada main flow didefinisikan array variabel yang akan digunakan di sepanjang eksekusi program. Tugas kedua dengan 15 PTS, kembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Tugas ketiga yaitu dengan 40 PTS, kembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room badis. Tugas 4 dengan 15 PTS yaitu kembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room badis. Yang kelima dengan 20 PTS yaitu laporkan pekerjaan Anda sesuai dengan kriteria. Adapun contoh yang diberikan yaitu example 1, yaitu dengan menginput Ucok dan Bayan dan mengakhirinya dengan triple dash dan menghasilkan output Ucok dan Bayan. Dan example kedua yaitu memasukkan input nama Butet, Lilis, Nana, dan Yuli dan mengakhirinya dengan triple dash dan output yang keluar yaitu Butet, Lilis, Nana, dan Yuli. Adapun hasil dari tugas yang diberikan ini, kami membuat algoritma, yaitu yang pertama yang diminta yaitu main, di mana yang kita tahu soal ini akan yaitu mendaftar nama mahasiswa untuk yang mengisi nama mahasiswa yang mengisi suatu ruangan minimal 4 orang dan mengakhirinya dengan triple dash nanti. Nah, yang pertama yaitu main dengan mendeklarasikan sebuah variabel yaitu badis dengan tipe data string dan menggunakan array sampai 4. Kemudian menggunakan call pemanggilan yaitu default ke badis. Kemudian rom badis menggunakan call. Nah, di dalam program ini di sini nanti akan di deklarasi ini akan nanti program utama mendefinisikan array si badis berukuran 4 elemen. Ini memenuhi tugas 1, yaitu definisikan array variable, lalu memanggil default nanti, yaitu default orang baris untuk mengosongkan array. Kemudian call yang kedua yaitu memanggil fungsi rombadis untuk mengisi dan nama mahasiswa. Yang kedua yaitu baik, di sini dengan fungsi yang selanjutnya yaitu default menggunakan string array badis, di mana ini merupakan titik awal fungsi atau metode utama dalam program. Fungsi atau metode utama dari program. Program ini dimulai dengan menerima atau menggunakan sebuah variabel input yaitu badis yang merupakan sebuah array
array string. Lalu mendeklarasikan menggunakan integer value, dan selanjutnya ini yang merupakan menggunakan for, yang dimana variabelnya yaitu value, dan start value-nya dari 0 dan sampai dengan 3, dan step by-nya yaitu 1. Jadi di sini blok kontrol yang mengatur pengulangan, dan program ini akan menjalankan langkah berikutnya selama nilai dari value berada dalam rentang 0 hingga 3. Lalu setiap kali perulangan selesai, diasumsikan nilai value akan bertambah secara otomatis, misalnya value plus plus plus. Ini menunjukkan bahwa perulangan akan berjalan sebanyak 4 kali. Lalu akan kembali lagi ke perulangan ini dan diakhiri dengan n. Kemudian yang tugas berikutnya yaitu badis, yang dimana fungsi utamanya yang di sini nanti untuk menerima input nama mahasiswa. Nah, di dalam fungsi ini terdapat yaitu mendeklarasikan menggunakan tipe data boolean, tipe data y, kemudian integer dengan variabel i, dan mengassign. Nah, setelah dideklarasikan tadi, kemudian diassign dengan variabel i. I-nya ini dimulai dari 0. Kemudian mengassign si boolean tadi dengan variabel y, dimana jika y sama dengan true. Kemudian menggunakan while, dimana di while nanti jika true dia dan i lebih kecil dari 4. Nah, jika kondisi yang benar nanti akan menginput badis dengan tip badis dan variabel i. Kemudian menggunakan if, yang dimana badis i sama dengan triple dash. Jika kondisinya nanti benar, maka i sama dengan i tambah 1. Kemudian jika salah, mengassign y sama dengan false. Kemudian lanjut, jika kondisinya nanti salah, akan lanjut ke output i, menggunakan call yaitu output i dan badis. Nah, di index array-nya nanti ini dimulai dari 0. Kemudian looping berjalan, ketika pengguna menggunakan triple dash, maka akan lanjut ke output, dan ketika si user tidak memasukkan triple dash akan diproses di sini. Dan jumlah penghuninya jika penghuninya belum mencapai maksimum 4. Kemudian di dalam sini nanti akan pengguna memasukkan nama mahasiswa. Jika seperti yang saya bilang tadi, jika input bukan triple dash, maka input nama disimpan. Lanjut ke berikutnya, jika kondisinya benar, looping berhenti. Selama looping berhenti, memanggil fungsi output si i dan baris ini untuk mengisi row baris. Baik, selanjutnya itu dengan fungsi output. Nah, di fungsi output ini terdapat 3 yang diparameterkan, yaitu integer i, string 2, sini integer i, dan string array badis. Nah, selanjutnya itu jadi ini merupakan titik awal program atau fungsi atau metode program ini juga membutuhkan 2 input, yaitu integer, sebuah angka integer yang membutuhkan batas akhir perulangan, dan badis string array, sebuah array atau yang berisi data string. Selanjutnya yaitu menginisialisasi atau deklarasi integer j. Nah, jadi variabel integer j ini dideklarasikan berfungsi sebagai indeks atau perhitungan dalam perulangan. Selanjutnya yaitu loop condition, yang dimana kita menggunakan
for yang merupakan variabelnya variabel j, dan start value dari 0, dan end value yaitu i kurang 1. Nah, di sini yang mengatur perulangan akan menjalankan langkah berikutnya selama nilai j berada dalam rentang 0 hingga i dikurang 1. Nah, jadi di sini perulangan akan berhenti tepat setelah indeks i kurang 1 diproses dan jumlah total elemen yang akan diproses adalah i kali. Lalu yaitu ada badan perulangan yaitu output dengan dari sini. Jadi di sini operasi yang dilakukan di setiap putaran perulangan, program akan menampilkan print nilai string yang tersimpan dalam array baris pada indeks ke j saat ini. Nah, lalu kembalilah dalam perulangan dan berakhir programnya. Setelah dari program ini kami buat, kami akan merankannya sesuai contoh yang diberikan. Yaitu yang example pertama, user memasukkan nama yang pertama yaitu Ucok. Dan memasukkan nama kedua yaitu Mayan dengan mengakhirinya triple dash. Keluarlah nama Ucok dan Mayan. Baru example yang kedua yaitu user memasukkan nama sebanyak 4. Pertama yaitu Butet, nama yang kedua Lilis, nama yang ketiga Nana, dan keempat Yuli. Dengan mengakhirinya dengan triple dash. Oh ya, di program ini akan user memasukkan nama mahasiswa satu persatu. Kemudian jika user memasukkan triple dash maka akan berhenti seperti contoh yang pertama tadi. Jika sesuai dengan perintahnya tadi jumlah maksimal 4 orang, maka akan otomatis hasilnya tidak menggunakan triple dash lagi, langsung otomatis dia keluar. Tidak seperti contoh tadi. Kan contoh tadi kita masukkan dua nama, harus kita masukkan dulu untuk mengakhirinya masukkan triple dash. Yang contoh kedua ini dia langsung otomatis karena sudah memenuhi 4, maksimal 4. Dan mencetak namanya satu persatu nanti. Nah, bukti dari kami sudah mengerjakan tugas ini, kami sudah men-submitnya dan meng-auto-gradingnya di GitHub dengan bercentang hijau auto-grading text. Adapun keluhan kami atau kesalahan kami tadi saat membuat ke Java program template-nya tadi, yang dimana setelah kami clone tidak langsung masuk ke dokumen GitHub ini, dimana langsung tersimpan ke hop di 06 ke sini, bukan seharusnya di folder si GitHub ini. Itu kelemahan dari kami sehingga agak lama dari meng-auto-grading teksnya. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.